bersama Kakak V di hari Minggu ini di tanggal 20 Juni 2021. Gimana adik-adik kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena kita punya Allah yang dahsyat, men. Ya, adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan baik. Kita persiapkan persembahan kita agar apa yang kita persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau begitu, karena kita sudah diberkati Tuhan, sekarang kita bernyanyi, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Marilah teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau mengucap syukur karena berkat hari baru, tubuh yang sehat, kami boleh berkumpul bersama untuk ibadah online, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, dan sukacita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga teman-teman yang tidak dapat hadir apabila mereka sakit, dan sembuhkan. Sebentar lagi kita mau ibadah Tuhan. Memberkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Reri, kita masuk dalam sukacita dalam lagu ya, sukacita dalam nyanyian. Kebetulan lagunya adalah Sungai Sukacitamu. Oke, Bang Sister. Bangkit berdiri semua ya. Semangat nyanyinya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Kakak Dewi akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Warta sekolah minggu yang pertama adalah adik-adik, Kakak Dewi mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kepintaran untuk adik-adik, dan selalu menjadi kebanggaan untuk mama papa beserta keluarga di rumah. Dan adik-adik yang berulang tahun bisa loh kasih tahu ke grup kelas atau ke kakak abang guru sekolah minggunya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa adik-adik ada yang berulang tahun dan kita sama-sama berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Dan warta sekolah minggu yang kedua adalah adik-adik kita sama-sama berdoa ya untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, atau untuk kakak abang guru sekolah minggu kita. Terkhususnya untuk kakak Diana beserta keluarga, kita sama-sama berdoa supaya kakak Diana beserta keluarga diberikan kesehatan, diberikan sukacita selalu, dan diangkat penyakitnya sama Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama berdoa juga loh untuk keluarga teman kita yaitu George Sembiring yang sedang sakit juga, supaya Tuhan Yesus angkat segera penyakitnya, buang segera penyakitnya supaya George beserta keluarga mendapatkan kesehatan selalu. Dan warta sekolah minggu yang ketiga adalah adik-adik selamat mendapatkan nilai yang baik ya, mendapatkan nilai yang bagus ya. Kakak Dewi mengucapkan buat adik-adik yang sudah selesai ujian harus selalu berdoa supaya Tuhan Yesus kasih nilai yang terbaik dan adik-adik yang di rumah semuanya bisa naik kelas. Jadi dari adik-adik kelas TKA naik ke kelas TKB, adik-adik yang ke kelas 1 jadi naik ke kelas 2, yang kelas 2 ke kelas 3, yang kelas 3 ke kelas 4. Oke? Dan yang terakhir nih, yang keempat, adik-adik yang di rumah jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan sayuran, minum air putih yang banyak, supaya penyakit itu nggak datang ke kita, nggak nempel ke kita, jadi penyakitnya pergi dari kita. Oke adik-adik, selalu jaga kesehatan untuk kita semua, dan selalu berdoa dan membaca Alkitab. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Bye. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sampai dengan hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap senantiasa bersama dengan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena kami dalam keadaan sehat, walaupun kami beribadah masih secara online, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada kami, senantiasa melindungi kami. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Bapa, agar berkat Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya firman Tuhan diberitakan, hingga kami dapat semangat terus mengejar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1-3. Coba semua sekarang Alkitabnya dibuka ya. Dari mana Kailin? Kejadian 12 ayat 1-3. Nah, seperti apa bunyinya? Kita baca sama-sama ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, hari ini kita belajar tentang perjalanan bagaimana Abram dipanggil oleh Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya saat itu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negaranya. Dari negaranya berarti dia meninggalkan negerinya. Sama nih seperti adik-adik tinggal di Indonesia. Terus Tuhan bilang, ayo kamu harus pergi ke negara di luar Indonesia. Nah pasti kita akan berpikir ya, aduh keluar dari Indonesia, gimana ceritanya ya? Betah nggak aku di negara yang lain nanti ya? Nah tetapi Abram saat itu ketika dipanggil oleh Tuhan, dia langsung mengatakan, iya Tuhan, saya mau. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ketakutan. Walaupun mungkin secara manusia dia bingung ya, kenapa Tuhan panggil saya keluar dari negeri saya? Saya kan tinggal di sini sudah enak, sudah nyaman ya. Tetapi Tuhan ingin supaya Abram mengikut Tuhan. Untuk apa? Melayani ya. Nah, kita bisa lihat adik-adik dari perjalanan Abram ini, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak merasa dirinya menolak dari panggilan itu. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Hebat ya Abram ya, karena dia percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana untuk dia. Nah ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya dia juga merasa sebagai manusia pasti ada dong ya yang namanya penolakan diri, seperti keraguan-raguan gitu ya. Awalnya mungkin dia ragu apa dia sanggup gitu ya. Tetapi karena yang menyuruh itu Tuhan, dia yakini, oh Tuhan yang suruh, berarti aku harus pergi. Nah kita bisa lihat dari sini adalah kesetiaan Abram. Abram setia ya ternyata ya. Dia tidak lagi mikir-mikir tuh dua kali. Karena kalau di Alkitab di sini dibilang dia disuruh pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri akan ditunjukkan kepadanya. Berarti dia di sini meninggalkan semua saudara-saudaranya, meninggalkan negaranya, meninggalkan apalagi tadi itu, meninggalkan negeri, sanak saudara, dan dari rumah bapaknya akan dibawa kepada ditunjukkan tempat yang lain lagi daripada negerinya dia tinggal selama ini. Nah, Abram di situ merasa, wah, bagaimana ya Tuhan? Aku pergi nggak ya gitu ya. Tapi di sini Abram dikatakan memiliki rasa setia yang besar. Dia tidak memikirkan lagi saudaranya, dia tidak lagi memikirkan keluarganya, dia tidak lagi memikirkan negaranya. Pokoknya saya ikut Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, saya harus berangkat. Nah, tapi Tuhan ternyata punya rencana buat Abram. Dia tidak hanya dipanggil keluar, terus sia-sia.
itulah enaknya kalau kita dipanggil Tuhan. Misalnya nih, Kak Elin jangan di situ terus dong ditinggalnya. Coba dong Kak Elin ke tempat yang lain nih, melayani tempat yang lain, atau menjadi berkat di tempat lain. Mau nggak? Nah, Kak Elin mikir-mikir nih, wah kan Kak Elin punya anak gitu ya. Kak Elin punya keluarga, Kak Elin punya rumah yang ditinggalin. Terus daerahnya Kak Elin udah enak. Nah, masih pikir-pikir gitu ya. Nah, tetapi di sini Abraham itu menunjukkan dia tidak lagi pikir-pikir. Dia tetap berangkat, dia tetap berkenan atas apa yang Tuhan suruh. Akhirnya dia berangkat. Jadi kita bisa lihat satu pelajaran di sini bahwa Abraham itu ternyata orang yang taat. Nah, kita nanti akan belajar nih untuk diri kita masing-masing. Apa kita taat sebagai kakak sekolah minggu maupun sebagai adik sekolah minggu. Nah, yang kedua, kita baca lagi. Ternyata Tuhan punya rencana untuk Abraham loh. Dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu akan memberkati namanya jadi masyhur. Lalu akan menjadi berkat. Berarti Tuhan itu baik ya sama Abraham. Dia panggil Abraham, dibawa keluar ke tempat dari negerinya, nanti akan ditempatkan di tempat di mana dia akan lebih masyhur lagi, akan diberkati kehidupannya. Wah, ternyata mengikut Tuhan itu luar biasa. Tapi kita harus taat, ya kan? Kalau kita masih ragu-ragu, masih bimbang, wah bagaimana Tuhan mau memberkati kita ya? Nah, Abraham di sini lalu pergi mengikuti kemana Tuhan tunjukkan tempat yang untuk dia tempati. Ternyata Tuhan ingin memberkati Abraham dan keturunannya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Coba kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga itu Tuhan bilang dia juga akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Tapi dia akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Ya. Nah, kalau Abraham ditempatkan di mana dia berada, Tuhan akan memberkati tempatnya. Wah, sungguh luar biasa ya. Kita dapat dua hal adik-adik hari ini. Bagaimana kesetiaan Abraham kepada Tuhan, lalu janji Tuhan kepada Abraham. Lalu untuk kita, adik-adik sekolah minggu, apa nih hari ini yang kita mau dapat? Wah, ternyata coba kita hitung sampai hari ini. Sudah berapa banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita? Hayo, coba diingat-ingat dari kita kecil sampai kita sekarang dari TK sampai kelas 4 coba. Dari TK kita seneng ya, disekolahkan di sekolah yang bagus atau di sekolah dibimbing mama papa, dijagain, diberi makan, diberi minum, kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berikan berkat melalui pakaian, minuman, makanan, orang tua, lalu saudara-saudara buat kita ya. Toh buktinya sampai hari ini kita masih sehat semua ya kan? Kita selalu dalam kondisi yang prima nih. Sampai hari ini kita bisa mengikuti ibadah. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga memiliki ketaatan yang sama dengan Abraham, yaitu kemana Tuhan panggil kita. Nah, apakah kita siap nih? Karena Tuhan bilang, nanti kalau Tuhan panggil, jangan mikir mama papa ya, jangan mikir lagi sanak saudara ya, jangan mikir lagi tempat tinggal. Lah, kok gitu Kak Elin? Masa sih kita harus tinggalin orang tua kita? Masa sih kita harus tinggalkan negeri kita? Udah nyaman nih, udah enak gitu ya. Tetapi yang mau kita lihat hari ini adalah kita belajar dari Abraham. Bahwa Abraham mengajarkan kepada kita ketaatan. Ya, sudah begitu banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi ketika Tuhan suruh kita, ayo dong kamu jadi berkat nih buat sesama kamu. Contohnya seperti apa? Oh iya, kita punya tetangga yang mereka mungkin kekurangan ya, mereka membutuhkan apa saat ini, makanan, minuman, pakaian, kita bisa lihat. Nah adik-adik di situ sudah bisa jadi berkat. Misalnya ketika kita mau sekolah atau kita keluar dari lingkungan tempat kita tinggal, kita lihat ada saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun tidak seiman. Lalu kita lihat, kayaknya kasihan ya dia nggak punya baju, terus kok kayaknya mereka makan tuh cuma begitu-begitu aja.
Nah, Tuhan sudah kasih aku makanan yang luar biasa sampai hari ini. Aku bisa makan enak gitu ya. Tapi kok mereka makanannya biasa saja. Wah, pasti kita ada perasaan iba ya. Nah, pasti kita akan pulang ke rumah nih. Wah, Kailin juga mau tuh. Begitu ngeliat tetangga, kok mereka makannya cuma itu ya. Di rumah aku ada ayam goreng nih. Kok mereka cuma nggak ada ayamnya ya? Sedih ya. Nah, lalu kita pulang ke rumah nih. Kita ambil ayam, Mama. Tapi kita izin lu sama orang tua kita, Mah, boleh nggak aku kasih ayam ini buat tetangga sebelah? Kasihan lo adik itu, dia makannya tadi aku lihat nggak ada lauknya, cuma nasi aja sama kecap. Wah, Mama pun karena orang yang sudah diberkati Tuhan, pasti Mama langsung mengiyakan dong. Iya dong, Mama kan di rumah diberkati Tuhan juga, diberikan kesehatan juga, lalu bisa memberikan adik-adik makan yang cukup. Jadi Mama juga berpikir, oh ya kita harus berbagi dong. Nah, makanya Mama bilang, oke, kasih saja ya. Lalu kita pasti akan berikan kepada tetangga kita atau anak yang kita lihat tadi, dia makannya hanya cuma nasi doang tuh ya. Atau hal lain contohnya seperti ketika kita punya teman yang sedang sakit. Ya, biasanya kita bermain sama dia kan, main terus tiba-tiba kok dia nggak kelihatan ya hari ini, kemana ya temanku ya hari ini, biasanya sudah manggil-manggil nama aku nih di luar rumah gitu ya. Lalu ternyata kita tahu dia sakit, tapi dia tidak punya biaya misalnya untuk berobat ya. Nah, kita bisa bantu adik-adik dengan cara apa? Dengan kita mengunjungi mereka, memberikan perhatian kepada mereka, dukungan, doa ya. Jadi nggak cuma hanya kita misalkan, tidak semua bisa dengan uang ya, tapi kita bisa mendoakan, bisa datang berkunjung, lalu memberikan semangat, support buat teman kita tadi. Nah, Tuhan inginkan kita memiliki sifat seperti Abraham ya, ketaatan. Jadi maksudnya Tuhan di sini adalah Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada menjadi berkat ya. Tidak hanya tinggal diam, melihat yang susah diem aja, cuek aja, atau melihat ada perkelahian juga diem aja, cuek aja. Nah, Tuhan ingin kita lebih peduli kepada sesama kita. Karena apa? Tadi Kak Elin tanya ya, kalau nggak salah di awal, sudah berapa banyak sih berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita? Banyak Kak Elin, ratusan, ribuan, wah jutaan mungkin ya. Dari bayi, dari mulai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Wah, Tuhan tuh sangat luar biasa berkatnya buat kita, ya kan? Makanya kita sehat-sehat sampai hari ini, bisa sekolah, bisa bisa bermain, bisa menikmati udara segar aja tiap pagi udah, waduh, berkat luar biasa buat Kak Elin ya. Karena apalagi di tengah kondisi saat ini ya, adik-adiknya di tengah pandemi seperti ini, kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita dijagain, dilindungi, lalu kebutuhan adik-adik juga terpenuhi ya. Apapun yang Tuhan berikan tuh pasti baik adanya ya. Jadi apa yang Abraham lakukan, Tuhan ingin juga kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu ya. Tadi setia ya, setia, atau maksudnya itu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan dari kita harus laksanakan ya. Banyak hal, karena kita sudah diberkati lebih dahulu ya. Lalu yang kedua, janji apa tadi ya? Oh, janji Tuhan buat kita adik-adik, karena tadi kita sudah menuruti apa yang Tuhan inginkan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak lupa dengan kita ya. Tuhan pasti berikan berkat yang luar biasa. Hey, seperti apa Kak Elin? Wah, banyak adik-adik ya. Ketika kita menolong orang lain, suatu saat ketika kita susah, Tuhan juga melalui orang lain akan menolong kita. Lalu ketika kita tidak punya makanan nih misalnya, nah melalui orang lain, Tuhan juga akan memberikan bantuan kepada kita. Ya kan? Orang burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik bersyukurlah kalau sampai hari ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Karena tidak hanya Dia menginginkan kita setia kepada Tuhan, tetapi Dia juga memberkati anak-anaknya. Dan satu lagi tadi tuh kalau nggak salah kayak ini baca ada mengutuk ya. Nah, Tuhan juga tidak suka buat orang-orang yang mengutuk ya. Karena Tuhan kita setia, selayaknya kita juga anak-anak Tuhan setia, ya kan?
Nah, kalau kita mengutuk nih Kak Elin, seperti apa sih mengutuk? Nah, contohnya nih, ngata-ngatain orang, ngata-ngatain sesama, eh, teman sepermainan, lagi main nih tiba-tiba kita ngatain karena kita lihat dia hitam, gendut, atau kurus gitu ya, keriting, terus kita kata-katain deh secara fisik. Nah, itu nggak boleh ya. Itu salah satu bagian dari kayak mengutuk, karena apa yang Tuhan ciptakan itu semua baik adanya ya. Jadi nggak boleh kita menghina teman-teman kita nih, ya kan? Apalagi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak sekolah minggu HKBP yang sangat diberkati, itu sangat luar biasa. Tidak boleh mengejek satu sama lain. Mengutuk tuh ada lagi adik-adik, seperti misalnya kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, ya kan? Misalnya ketika kita berkelahi dengan teman, terus kita merasa ingin membalas, tetapi tidak bisa balas, lalu kita kata-katakan dengan kata-kata, nanti kamu ya bakal mendapat celaka gitu misalnya. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak izinkan kita, anak-anaknya, untuk melakukan hal seperti itu ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang penuh sukacita, anak-anak yang membawa damai sejahtera, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, dimanapun berada tuh jadi berkat semuanya ya. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berkunjung, bermain, pokoknya di mana aktivitas kita berada, di sekolah, di gereja, di lingkungan, dimanapun kita berada, orang melihat bahwa kita ada sinar kemuliaan Tuhan ya kan. Happy pasti bawaannya karena kita membawa damai sejahtera. Jadi siapa yang dipermuliakan? Tuhan kita dong Kak Elin, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa ya, memang layak diagungkan, layak ditinggikan, iya enggak? Ingat dong pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Nah, Tuhan inginkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama pelayanannya, selama hidupnya, itu boleh menjadi contoh buat adik-adik semua ya. Jadi kita jangan hidupnya sia-sia. Sayang sekali dong kalau kita sia-sia ya. Abraham saja menjalankan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan suruh kepada dia. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sampai saat ini selalu dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa ya. Apalagi yang ujian nih kemarin nih, nilainya pasti Kak Elin yakin bagus-bagus semua ya. Nilainya pasti oke. Anak sekolah minggu HKBP Kebenaran Lama itu pinter-pinter semua ya kan, rajin belajarnya, berdoanya rajin. Aduh, pokoknya hubungannya dengan Tuhan juga sangat erat. Kak Elin yakin semua nilai bagus dan tidak ada yang tidak naik kelas. Semua naik kelas, ya kan? Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi adik-adik jangan pernah takut nih kalau misalnya Tuhan suruh kita, bantu dong teman yang di sana, halo, tolong dong mama papanya gitu ya. Nah, kalian jangan ragu, siap dong. Karena aku adalah anak Tuhan, aku harus sigap nih bantu papa mama, bantu sesama ya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Begitu kita menjadi berkat, Tuhan pun akan memberkati kita. Ya, itu saja cerita kita minggu ini. Kalian berharap adik-adik semua belajar seperti Abraham ya. Kak Elin juga akan belajar seperti Abraham dong ya. Nggak hanya adik-adik sekolah minggu, tapi Kak Elin juga ingin seperti Abraham ya kan. Tuhan Yesus berkehendak apa atas hidup Kak Elin dan adik-adik, itu yang kita jalani ya. Dan satu hal yang sangat luar biasa adalah janji Tuhan ya. Yang nomor 2 tadi, bahwa Dia akan memberkati ya bila kita menjalankan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang membawa terang, jadilah anak-anak yang setia kepada firman Tuhan ya. Sangat luar biasa Tuhan Yesus kita, sungguh amat sangat baik. Jadi kita jangan pernah mengecewakan Tuhan Yesus kita itu ya. Nah, hari ini cerita kita hanya sampai di sini. Kak Elin berharap semua adik-adik bersukacita ya. Jangan ada lagi yang sedih-sedih ya. Walaupun COVID nih Kak Elin di rumah terus, bosen, nggak pernah kemana-mana, apalagi sekarang meningkat. Nah, adik-adik tetap berjaga-jaga ya, 5M-nya itu tetap dijaga-jaga. Jangan sampai lolos ya. Pokoknya kalau misalnya bermain pun harus hati-hati ya. Tetap di rumah lebih
semangat ya, karena pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kita ya. Tapi jangan lupa berdoa terus buat bangsa Indonesia, agar cepat COVID-nya berlalu ya, supaya kita bisa ibadah online lagi, ketemu lagi kita sama-sama memuji Tuhan ya. Oke adik-adik, segitu saja firman Tuhan hari ini. Kelly berharap minggu depan kita boleh berjumpa lagi di ibadah selanjutnya, dan adik-adik tetap semangat, tetap kuat, tetap lanjutkan kehidupannya, tetap punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup pembacaan dan firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur boleh belajar dari Abram ya Tuhan, di mana Abram adalah orang yang setia dan senantiasa mentaati setiap apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Biar Tuhan, kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kami boleh belajar taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu sangat menyayangi kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Kami tahu Tuhan, berkat-Mu akan tetap terus ada bersama kami. Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan, semua anak-anak guru, anak-anak sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar kami minggu depan dapat tetap terus beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan bawain ayat mas. Ayat mas kita diambil dari Kitab Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kakak ulang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dihafalkan adik-adik ya ayat emas kita. Nah, minggu depan kita bertemu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik tentunya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Elin. Firman Tuhan hari ini bercerita mengenai apa yo? Yes, mengenai Bapak Abram atau Abraham. Dulu sebelum Abraham mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, namanya Bapak Abram. Dan Tuhan mengubah nama Abram menjadi Bapak Abraham. Nah, adik-adik, kreativitas kali ini bukan menggunting, bukan menempel, bukan pula mewarnai. Tapi kita mau menari dengan sukacita. Kita mau menari Bapak Abraham selama 1 menit. 1 menit? Sebentar aja. Nah, kakak percaya adik-adik kelas 1, 2, 3, 4 juga TK yang imut-imut itu pasti bisa menari dengan sukacita dan gayanya pasti lebih bagus daripada kakak Desta. Yuk, aku kasih tahu gerakannya ya.
Abraham mempunyai. Nah, narinya Bapak Abraham, jenggot ya, mempunyai tarik ke depan. Ulang ya. Bapak Abraham mempunyai. Banyak sekali anak-anak, tangannya dibuka. Banyak sekali, bawa ke samping, depan lagi. Anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari tarik lagi. Puji Tuhan. Tangannya ke atas 3 kali. 1, kanan, tengah, kiri. Mari, mari puji Tuhan. Tangan kanan dibuka ya. Tangan kiri, kaki kanan, angkat kaki kanannya, tunjuk kaki kanan, kaki kiri, putar, duduk. Nah, gitu ya. Ulang ya, pakai suara aku ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar, silakan duduk. Nah, gitu adik-adik ya. Adik, sudah lihat ya videonya ya. Kakak Desta percaya adik-adik bisa melakukannya lebih bagus lagi. Kalau aku sampai keringetan, aku rasa adik-adik, wah, udah sampai keringetan kayak Kakak Desta. Ya adik-adik ya, memuji Tuhan lewat tarian juga perlu. Jadi kita mau menari bersama memuji nama Tuhan. Kakak tunggu videonya, kasih ke guru kelasnya, dan akan ditampilkan minggu depan. Selamat mencoba, tetap semangat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ulang tahun ke-5. Berkati semakin sehat, semakin pintar. Berkati mama papa yang selalu menjaga sama adik. Berkati adik Ola yang semakin lucu, semakin pintar. Berkati opung Bosu, opung Midang, opung Doli, sehat-sehat. Berkati teman-teman berkati kakak kusu sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu diserahkan kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya.
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan lagu satu pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah kami secara online ya Bapa. Dengan penuh sukacita kami bersyukur Tuhan boleh mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh senantiasa menerima berkat daripada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih kalau hari ini kami juga masih diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi kami sampai kami senantiasa boleh ikut lagi ibadah online di minggu depan berikutnya Tuhan, tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami ataupun orang tua kami yang sedang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, Engkau saja yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan penghiburan ya Bapa, agar mereka dapat terus bersukacita ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk ujian adik-adik yang sudah dilalui sampai hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan nilai yang terbaik buat adik-adik kami gereja HKBP Kebaruan Lama. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau senantiasa memberkati, memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara kami, juga pemerintahan kami, agar kami senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan saja, dan kami selalu melihat betapa Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih untuk
berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengucap syukur dalam segala apapun yang kami hadapi saat ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu bersukacita, berpengharapan, dan senantiasa melihat bahwa Tuhan Yesus kami yang baik senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya di ibadah yang sama, ibadah online. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita senantiasa tetap semangat menjalani kehidupan kita. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.